Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian tentang alam sebagai jalur untuk bagaimana kita mengenang atau merenungkan kebesaran Allah di balik alam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mencoba mempelajari rahasia kebesaran Tuhan di balik matahari dan bulan. Luar biasa, karena tanpa matahari tidak ada kehidupan. Karena mataharilah yang memancarkan cahaya kehidupan, sehingga tanaman bisa hidup. Kemudian kita bisa melihat karena cahaya matahari. Ya, meskipun cahaya matahari, matahari itu memiliki juga cahaya lain yang justru berbahaya ketika sampai di bumi. Nah, disitulah Allah menunjukkan maha besar dan maha kasih sayangnya. Diciptakan selimut bumi yang disebut dengan langit dalam bahasa umum, ya. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut dengan atmosfer, ya. Masya Allah. Masya Allah, begitu betul Allah maha rahman kasih sayangnya terhadap hambanya, ya. Namun jangan kita terjebak para pemirsa bahwa karena kita kelihatannya bahwa matahari lah itu yang menghidupkan, kita bisa melihat, ya. Matahari lah tanaman bisa tumbuh, sehingga siklus kehidupan di bumi ini bisa terjadi, ya. Tetapi Allah menyampaikan kepada kita jangan terjebak dengan matahari itu sebagai sumber kehidupan. Memang matahari dan bulan aku ciptakan, ya, sebagai sumber cahaya sehingga sistem kehidupan atau ekosistem kehidupan bisa berjalan. Tetapi janganlah kamu menyembah matahari dan bulan, ya. Sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan, sebagaimana kita bisa lihat di surah Fussilat 37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Ia menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, tetapi janganlah kamu tunduk, sujud kepada matahari dan bulan, tetapi tunduklah kepada aku yang menciptakan matahari dan bulan. Ini luar biasa. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, nah, pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas lagi bagaimana suatu peristiwa terkadang dialami, ya, dan terkadang mengantar kita bahwa apa yang kita saksikan itu adalah mitos. Ya, apa yang saya maksud adalah gerhana, ya, gerhana, ya. Karena dari 3 benda yang kita sudah bahas, yaitu adalah bumi, matahari, dan bulan, ya. Nah, dari 3 posisi matahari, bumi, dan bulan itulah yang menciptakan adanya gerhana yang terkadang jadi mitos. Nah, kita tahu, Pak, pada pertemuan sebelumnya bahwa bumi itu mengorbitkan pada matahari, ya, dan bulan mengorbit pada bumi. Kemudian bulan dan bumi itu kan mengorbit, ya, mengorbit. Ya, bumi berputar pada porosnya. Saya sudah sampaikan pada saat kita bahas tentang bumi itu dengan kecepatan 1.700 km per jam. Ini kayak gasing, ya, ini, ya.
kayak gasing ya, kecepatannya 1.700 km. Jadi coba direm saja oleh Allah itu pasti kita terlempar kan. Para pemirsa, ini luar biasa. Kecepatan itu dipertahankan oleh Allah dari 5.000 miliar tahun yang lalu diprediksi oleh para ilmuwan. Nah, ini tetap, karena kalau dia berubah ya bisa seketika panasnya bumi itu naik. Karena rotasinya bumi ini yang menyebabkan terjadi pergantian siang dan malam. Ketika kita berhadapan, Makassar berhadapan dengan matahari, itu yang disebut siang. Kalau dia membelakangi, ya, nah, itulah yang disebut dengan malam. Tetapi pada saat yang bersama dia mengorbit pada garis edarnya 107.000 km per jam. Nah, inilah dengan ditemukannya kecepatannya sehingga apa yang biasa kita saksikan, misalnya terjadinya gerhana, itu bukan mitos, ya. Karena ketiganya ini bisa terjadi, misalnya karena posisi matahari kan berada di bulan itu mengorbit bumi dan bersama bumi mengorbit matahari. Nah, matahari berada di pusat dan tata surya dan tidak bergerak. Cuma kita lihatnya bergerak, padahal kita yang bergerak sebenarnya, para pemirsa. Jadi bumi lah yang bergerak tadi dengan kecepatan 1.700 km per jam kayak gasing ya. Kemudian pada garis edarnya dia bergerak 107.000 km per jam. Ini insya Allah kurang dari 2 bulan itu akan kembali ke posisi semula untuk memulai pergerakan baru. Itu 1 Januari 2026. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan, nah berbagai mitos yang terkait dengan gerhana, itu sejak zaman jahiliyah waktu Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Ya. Masyarakat jahiliyah pada saat itu kan dia mengaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang. Bahkan waktu itu dihubungkanlah dengan kematiannya salah satu putra Rasulullah itu Ibrahim, ya. Karena pas meninggal waktu itu terjadi gerhana. Nah, dikaitkan, ya, Rasulullah meluruskan itu tidak ada kaitannya dengan kematian dan kelahiran seseorang, tidak ada kaitannya. Ya. Nah, begitu pula di masyarakat Nusantara, termasuk masyarakat Bugis Makassar, ya. Nah, inilah yang penting mungkin ya, masyarakat Bugis Makassar. Itu ada mitos, ada kaitannya dengan kecantikan. Sehingga dulu itu terkadang kalau terjadi gerhana bulan, pergi mencuri beras kemudian dibikin bedak. Karena dia diyakini bahwa dia akan mempercantik diri. Ya. Dia akan mempercantik diri. Ya. Nah, kemudian yang sangat terkait dengan katanya berbahaya bagi orang hamil. Orang hamil itu tidak bisa keluar kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Boleh jadi misalnya ada kaitannya dengan pancaran, apalagi kalau gerhana matahari total itu kan bahaya itu ya. Bahaya begitu dia lepas, itu kan bahaya. Pancaran sinarnya itu bisa memang membahayakan. Ya, tetapi bukan berarti bahwa berbahaya. Katanya bisa menyebabkan itu bayi cacat, sehingga diharapkan pada saat gerhana itu disuruh itu orang hamil itu disuruh mandi untuk menghindar dari itu kan. Ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kita kembali ya. Tadi yang terkait dengan gerhana itu masih banyak mungkin di kalangan masyarakat dikaitkan dengan mitos tadi, mitos terkait dengan kecantikan, kemudian terkait dengan bahaya terutama bagi orang hamil. Ya, ada juga berkaitan dengan tindakan makhluk besar atau naga. Ya, saya masih ingat waktu kecil itu para pemirsa, itu kalau terjadi gerhana bulan, ya, apa kata orang tua kita, katanya itu bulan itu dimakan oleh naga, sehingga kita disuruh memukul gendang. Ya, kita disuruh pokoknya pukul benda-benda supaya naga itu bisa katanya mengeluarkan itu bulan. Nah, ini semua mitos. Ya, penjelasan dari ilmu pengetahuan insya Allah ini akan menghilangkan mitos. Ini hanya secara sederhana saya akan sampaikan ya. Bahwa yang pertama gerhana matahari. Kenapa terjadi gerhana matahari ya? Itu terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Sehingga bayangan bulan jatuh ke bumi, inilah yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Nah, nanti
di mana terjadi total, di mana terjadi setengah, di mana terjadi seperempat, itu dipelajari oleh para ilmuwan. Dari mana tadi dasarnya itu? Karena ditahu tadi kecepatan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah inilah sekali lagi ilmu itu menghilangkan mitos insya Allah. Ya. Dan rupanya gerhana matahari itu hanya terjadi pada fase bulan baru biasanya. Ya. Kemudian gerhana bulan. Gerhana bulan itu, para pemirsa, itu terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Sehingga bayangan bumi itu menutupi sebagian atau seluruh permukaan bulan. Ini hanya dapat terjadi pada fase bulan purnama. Nah ini ya, kenapa itu semua bisa tadi? Karena pergerakannya kita tahu ya. Nah, kita tahu nanti di mana terjadi gerhana bulan total. Nah kemudian yang terkait juga dengan posisi bumi, matahari dan bulan itu ya dikenal ada fase bulan ya. Ada saat bulan mengorbit bumi, ada sisi yang menghadap kita berubah dari gelap total menjadi terang. Ya fase-fase ini meliputi ada bulan baru misalnya minggu pertama itu kan bulan baru masih kecil ya, kecil kelihatan ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya itu sudah mendekat bulan purnama. Bulan purnama setelah itu ya sudah mulai lagi hilang ya. Nah di bulan purnama inilah para pemirsa disitulah kita disunatkan untuk berpuasa 3 hari kan pada saat 13, 14, 15 Ompo ya. Jadi pada saat 13, 14, 15 Ompo itu disunahkan untuk berpuasa namanya puasa putih. Nah para pemirsa ini bagus ini juga diamalkan, bagus diamalkan ya. Selain Senin Kamis ya tambah-tambah ya. Nah kalau kita rutin itu Senin Kamis ditambah dengan itu hampir separuh itu 1 bulan itu berpuasa, Masya Allah. Dan insya Allah itu untuk diri kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia puasa itu. Kenapa? Kalau hanya berpuasa wajib kan 1 kali 1 tahun. Hanya bulan Ramadan. Ini masih ada beberapa bulan ini. Kalau kita hanya mau puasa Ramadan dan tidak ada yang jamin dirinya sampai bulan Ramadan. Makanya para pemirsa kalau ada tawaran-tawaran kemuliaan begini, tawaran pahala, coba berniat mohon kepada Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan. Sekali lagi untuk diri kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, bagaimana informasi? Ya, informasi spiritualnya. Nah tentu referensi yang ada dalam Al-Quran, misalnya salah satunya di surah Al-Anbiya 33. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Ya, nah, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah disitulah tadi karena sudah ditahu itu garis edarnya kecepatannya berapa, sehingga disitulah bisa dilihat, oh diprediksi tanggal sekian, bulan sekian terjadi gerhana matahari. Terjadi gerhana bulan, terjadi total, terjadi seperempat misalnya. Nah kemudian bisa juga kita lihat yang saya gunakan tadi sebagai mukaddimah di surah ketiga 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, ulul albab. Nah itu bisa kita kaitkan tadi peristiwa gerhana itu. Kemudian di surah Yasin 40, wal qamara qaddarnahu manasil hatta, ada kan di situ kan. Kemudian kita bisa lihat di surah Yasin itu 38, ketetapan Allah lah yang maha perkasa, itu lagi maha mengetahui untuk sehingga terjadi peristiwa alam itu. Jadi sekali lagi bukan mitos. Nah, kemudian menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu bergerak dalam orbitnya yang menunjukkan ketepatan penciptaan Allah. Ada ayat kan, banyak ayat bahwa Allah itu menciptakan alam ini dalam penuh dengan keseimbangan, penuh dengan kadar. Nah itulah bisa dikaitkan dengan ini. Karena kecepatannya tadi tetap, kecepatan rotasinya bumi tetap, kecepatan revolusinya bumi tetap. Masya Allah. Jadi kalau nanti kita sudah merenung, sudah mengetahui ini bahwa oh ini bumi bergerak, ini dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Insya Allah bermakna itu tasbih, tahmid, tahlil
Allahu Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah, itu bermakna ya. Nah, di sinilah yang selalu saya katakan bahwa tasbih, takbir, tahmid yang bermakna itu ketika diawali dengan renungan. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya minimal saya sampaikan ini karena saya mengajarkan tentang pergerakan bumi, terkadang bagaimana itu atmosfer, ya saya sampaikanlah melalui dakwah. Dengan itu nanti ketika kita melihat matahari, melihat bulan, langsung kita, wah Masya Allah, Allah semua mengatur ini, Allah menjaga pergerakan bumi sehingga kita tidak merasakan panas yang berlebih, karena dirubah saja oleh Allah sudah, panasnya bumi bisa naik. Ya. Nah, kemudian di surah Fussilat tadi yang saya sampaikan, bahwa Allah sudah menyampaikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Dia menciptakan adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Tetapi janganlah kamu menyembah atau sujud pada matahari dan bulan, tetapi sujudlah pada Aku yang menciptakan matahari dan bulan. Nah itu ya. Jadi jangan sujud. Sekarang itu masih ada yang menyembah matahari dan bulan karena dia tidak dipandu oleh ayat. Kita alhamdulillah ada Fussilat 37 ini yang memandu. Jangan sembah itu matahari. Ya meskipun itu secara ekologi itu memang sumber kehidupan dari sana. Saya ulang lagi, karena di situ tanaman bisa tumbuh, kemudian disitulah kita bisa melihat ya. Tapi jangan sembah. Ya, ya kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, itu tadi landasan spiritualnya. Kalau saya berbicara landasan spiritual, itu pasti itu rujukannya Al-Quran. Nah Al-Quran dan rujukannya juga bisa dari hadis. Nah ini tentang tadi bahwa gerhana itu bukan mitos. Rasulullah waktu dianggap bahwa ada hubungannya dengan kematian anaknya, dia menjelaskan. Nah ini hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Gerhana matahari dan bulan tidak akan terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Iya. Jika kalian melihat gerhana matahari, ya, matahari atau gerhana bulan, maka bersegeralah mengingat Allah, bersikir. Bukan pergi panjat kelapa. Bukan pergi curi berasnya orang kemudian bikin bedak karena dikaitkan ada hubungannya dengan kecantikan. Diperintahkan bertakbir, bersedekah ya. Kemudian kita umat Islam itu ya, ini secara khusus itu diperintahkan untuk melaksanakan salat gerhana matahari atau salat gerhana bulan. Ya itu diriwayatkan di Imam Muslim. Itu hadis. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, sehingga gerhana adalah fenomena alam. Tanda kebesaran Allah memelihara keteraturan pergerakan bumi terhadap matahari. Pergerakan bulan dipelihara tetap. Yang saya sampaikan tadi dari awal. Ditetapkan kecepatannya, ya kadar pergerakannya ditetapkan, orbitnya ditetapkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya terjadi bukan karena kematian dan kelahiran seseorang. Itu tadi hadis yang saya sampaikan. Jadi hanya menunjukkan tanda kebesaran Allah. Ya kemudian peringatan dan pengingat. Ya, kita mengingat tadi, kita membaca lagi surah Al-Fussilat tadi 37. Masya Allah, jangan sampai kita terjebak menyembah matahari. Ya. Nah, kemudian amalan-amalan apa yang dianjurkan? Nah, tadi sudah diluruskan oleh ilmu pengetahuan bahwa dia bukan mitos. Kemudian secara spiritual disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian kita umat Islam sudah dianjurkan ada amalan-amalan tertentu ketika terjadi gerhana. Nah, pertama salat gerhana. Salat gerhana ya, para pemirsa. Ini adalah salat sunnah 2 rakaat dengan setiap rakaat itu terdiri dari 2 kali ruku ya dan 2 kali sujud. Nanti dipelajari fikihnya itu. Kemudian perbanyak doa, berdoa dan beristighfar. Karena ini kan berbahaya. Bayangkan kalau tidak bergerhana terus. Itu tumbuhan tidak akan tumbuh itu, apalagi kalau gerhana matahari. Karena dia bisa tumbuh itu karena cahaya matahari. Kalau coba kayak gelap terus. Nah, jadi perbanyak doa memohon ampun kepada Allah. Kemudian bertakbir dan berzikir ya. Para pemirsa memperbanyak zikir dan mengingat kebesaran Allah. Jadi zikir sebanyak-banyaknya. Karena Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira famegaiwi zikrimu. Ya.
Jangan ini, kan banyak tahu sekarang itu tidak boleh itu, karena tidak pernah dipraktekkan Rasulullah misalnya 1000 kali. Kalau mampu 1000 kali, karena ada ayatnya kan, apa artinya banyak bagi Allah? Berarti kan tidak dibatasi kan? Ya. Tidak dibatasi, ada ayatnya. Kemudian yang lain bertakbir ya, para pemirsa bertakbir, kemudian tadi bersikir, banyak sikir. Nah, ini dianjurkan juga rupanya bersedekah. Ya, kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang, ya, bersedekahlah dengan memelihara tanaman, bersedekahlah dengan senyum, itu juga bagian dari sedekah ya. Nah, ini dianjurkan juga ya, para pemirsa ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa dia bukan mitos, ya, alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan secara spiritual, secara saintis, sehingga kalau masih ada masyarakat ya, masyarakat Bugis Makassar atau masyarakat di Majene, masyarakat di mana saja ya, masyarakat di Indonesia ini masih meyakini tadi ada hubungannya dengan mitos, tolong mulai sekarang kita yakini bahwa dia bukan mitos, dia peristiwa alam di mana Allah akan menunjukkan betapa kebesarannya, betapa maha memeliharanya, betapa maha mengaturnya pergerakan matahari dan bulan, sehingga memang pada suatu waktu tertentu dia bisa saling menghalangi sehingga terjadilah gerhana bulan. Ya, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, ya. Sebagai penutup bahan renungan ya, saya kembali lagi ya, bahwa gerhana adalah peristiwa alam tanda kebesaran maha pencipta dan maha memeliharanya Allah. Bentuk ketundukan dan bertasbih kepadanya. Di surah ke-22 18 kita lihat bahwa rupanya gerhana atau terjadinya tadi posisi yang saling menghalangi itu adalah bentuk tasbih. Itu tasbih. Kemudian tidak ada kaitannya dengan kelahiran dan kematian. Rasulullah sudah menyampaikan hadisnya ya, tidak ada kaitannya. Ya, sekali lagi bahwa tidak ada kaitannya dengan peristiwa kematian dan peristiwa lahirnya seseorang, orang hebat bagaimanapun hebatnya. Jadi saya kembali lagi bahwa anaknya Rasulullah pas meninggal Ibrahim pada saat itu terjadi gerhana, ya itu dikaitkan dengan itu, tidak. Rasulullah meluruskan kepada masyarakat pada saat itu, bukan, tidak ada kaitannya. Ya. Kemudian berbagai mitos yang masih bertahan tadi sebagaimana yang saya sampaikan di kehidupan masyarakat Nusantara, Bugis Makassar, mari tinggalkan. Tidak ada kaitannya dengan kecantikan. Tidak ada kecantikan dengan orang hamil ya. Meskipun tadi ya kalau orang hamil itu boleh jadi. Karena itu kan kalau gerhana matahari total itu kan berbahaya memang kan. Ya, kemudian laksanakan amalan yang dianjurkan, berzikir, mengingat Allah, perbanyak zikir, istighfar, sedekah, ibadah khusus dengan melaksanakan salat sunnah gerhana. Saya kira itu ya para pemirsa, mudah-mudahan mencerahkan ya. Kembali lagi, mari kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh agama kita ketika terjadi peristiwa gerhana, karena itu ada peristiwa alam untuk Allah memperlihatkan kebesarannya. Dia bukan mitos, tidak ada lagi kaitannya tadi, tidak ada kaitannya dengan naga, tidak ada kaitannya dengan tadi kecantikan, tidak ada kaitannya dengan bahaya bagi orang hamil. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.